Maka Bos Doyo demonya luntur sama anak kecil. Yo, kasih jokinya anak kecil, kasih luntur ilmunya. 00137 ada. 00137 ada. Jalannya biar cepet. Sama tahu kalau jalannya durasinya juga cukup buat saya. 00137 siap 1 2 kira gampang. Baik, nomor yang keluar selanjutnya 00145 lari bang biar cepet, masih banyak nih karena ini hari libur. Maka ya salah, itulah pertandingan dan juga saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah antusias mengikuti, membeliku satu kupon tiket doorpress Sora dan pihak Sora. Kini nampaknya masing-masing tim sedang mengadakan ritual doa bersama karena hanya tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan doa. Dan juga saya ingatkan kepada khususnya para UMKM atau para warung yang ada di Bunga Mekar agar harus bisa berhati-hati. Baik, terima kasih rekan Agri Kayate yang melaporkan jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi. Baik, saudara penonton, kini kita alihkan pandangan mata menuju karpet Stadion Bunga Mekar untuk menyaksikan kick-off babak kedua antara kesebelasan MJ Ribun berhadapan dengan kesebelasan Tio Aceh Putra. Kedudukan unggul sebiji kesebelasan MJ Ribun lewat gol yang dicetak oleh pemain Angga Wahid. Dan kini kita melihat saudara penonton, pertandingan sudah bergulir. Bola dalam penguasaan para pemain kesebelasan Tio Aceh Putra lakukan penguasaan bola, namun kembali kandas. Kini kita melihat MJ Ribun lewat penguasaan pemain nomor 20 di sana Fahmi coba kuasai bola. Kita melihat saudara penonton Lang yang akan coba mengambil mundur beberapa langkah, lakukan sudah arahkan kepada Kopatiano. Kita melihat saudara penonton penjaga gawang Rian Tolde kembali hanya menghasilkan goal kick, lakukan sudah Hamjali, lakukan arahkan kepada Musa coba lakukan penguasaan bola. Kembali kini kita melihat para pemain kesebelasan MJ Ribun lewat penguasaan Fahmi, lepas dalam penguasaan Fahmi. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Tio Aceh Putra gagal dalam penguasaan para pemain kesebelasan Tio Aceh Putra, arahkan ke belakang, arahkan kepada Lang coba lakukan umpan, gagal. Kini kita melihat para pemain kesebelasan MJ Ribun coba lakukan penguasaan bola, arahkan kepada Musa lakukan umpan kepada Fahmi, masih Fahmi lakukan umpan crossing, namun sayang kembali kita melihat lagi-lagi prematur serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan MJ Ribun. Coba lakukan penguasaan bola, arahkan kepada rekannya, masih Musa, umpan melebar maksudnya kepada rekannya, gagal dalam penguasaan para pemain kesebelasan Tio. Cukup jelas kita melihat saudara penonton, bukan ada Kante dari kesebelasan Tio Aceh Putra terperangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan, arahkan kepada rekan dan kembali free kick terdengar, coba diambil oleh pemain Musa, legion asing dari kesebelasan MJ Ribun, lakukan sudah cukup baik. Kembali kita melihat terjadi kemelut di jantung pertahanan kesebelasan Tio Aceh Putra, namun hasilkan gol kick tendangan gawang bagi kesebelasan Tio Aceh Putra. Lakukan sudah pendek saja kepada Lang lakukan umpan, arahkan kepada kompatriotnya Surya arahkan kepada rekan, lagi-lagi kandas. Kini bola dalam penguasaan pemain nomor 27. Kita melihat Ojan lakukan penguasaan bola. Kita melihat lagi-lagi prematur serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Tio Aceh Putra. Kita melihat saudara penonton, nampak para pemain dari kesebelasan MJ Ribun kali ini lewat Fahmi. Saudara penonton, kesebelasan Tio Aceh Putra, tendangan sudut, masih Musa coba kuasai bola, lakukan tendangan langsung membentur pagar dari para pemain kesebelasan Tio Aceh Putra. Kali ini Fahmi dan tidak jelas apa yang
Bos Anjiro dan sang anaknya yang menyaksikan pertandingan pada sore hari ini, juga disaksikan secara langsung oleh Bos Bayu BBP, pemilik dari tim kesebelasan BBP, juga tim Bos Derry yang juga menyaksikan pertandingan pada sore ini. Sebuah pertandingan yang pada sore memang di luar dugaan, kalau pada sore hari ini tim yang bertanding adalah tim yang memiliki nama besar dan reputasi besar, di mana kita ketahui tim kesebelasan MJ Rebon yang dihuni oleh para pemain-pemain yang terbilang memiliki jam terbang cukup baik atau terbilang tim langganan terkam, pada sore ini tampil dengan kekuatan penuh dan terbukti 1 biji gol sudah dimiliki oleh kesebelasan MJ Rebon lewat gol yang dicetak oleh Angga Wahid. Kini tekanan berlangsung lewat penguasaan Fahmi. Kita melihat saudara penonton, nampak Arif Idung memperlihatkan kelasnya sebagai penjaga tendangan sudut. Kita melihat para penonton pun tidak bergeming dari tempat duduknya, karena memang kita melihat unggul 1 gol kesebelasan MJ Rebon tidak mungkin tidak begitu puas bagi tim manajer dari kesebelasan MJ Rebon. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Tio Aji Putra lakukan sudah Arif arahkan kepada kompatriotnya. Kita melihat di sana Surya lakukan umpan kepada rekannya Ojan, gagal. Kini kita melihat Hambali coba lakukan clearance dan lemparan ke dalam bagi kesebelasan MJ Rebon, lakukan sudah arahkan kepada rekannya. Kembali kini kita melihat Andik coba lakukan penguasaan bola, masih Andik. Kita melihat pemain yang kalau kita melihat bukan ukuran seorang pemain bola, karena kita melihat yang dimiliki postur badan yang dimiliki Andik yaitu tinggi semampai. Kita melihat namun mampu membuat barisan lewat 1 buah servis tendangan sudut, lakukan sudah cukup baik, namun tidak ada rekan yang berdiri bebas. Bola kembali tepat dalam penguasaan, namun dibiarkan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Lakukan sudah arahkan kepada Rian Toto, masih Toto lepas dalam penguasaan Toto. Kembali kini kita melihat MJ Rebon lewat penguasaan Musa arahkan kepada Toto, masih Toto coba lakukan penguasaan bola, namun lagi-lagi kita melihat bola keluar meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Tio Aji Putra. Lakukan sudah arahkan kepada kompatriotnya. Kembali kita melihat satu serangan yang lagi-lagi kandas dilakukan para pemain kesebelasan Tio Aji Putra. Bola tepat dalam penguasaan penjaga gawang Rian, lakukan sudah arahkan kepada Fahmi yang dituju, lepas dalam penguasaan Fahmi, datang bantuan. Kita melihat di sana Toto coba kuasai bola, lepas dalam penguasaan Toto terjatuh, dan kita melihat full pelanggaran dilakukan pemain Musa. Ya, kita tahu sudah penonton, Musa adalah salah satu top skor di ajang kompetisi Paku Jaya yang sudah berlangsung tahun lalu. Kini kita satu serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Tio Aji Putra. Oh, berbahaya, terjadi kemelut, datang bantuan Andik arahkan kepada Fahmi, masih Fahmi coba lakukan penetrasi menyisir dari rusuk sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tio Aji Putra. Sendirian Fahmi, masih Fahmi mendapat bayan kesebelasan Doni Kalebos, lakukan umpan arahkan kepada Andik kepada Doni lakukan umpan cukup baik, dan saudara penonton, lagi-lagi kita melihat saudara penonton, Arif cukup baik dalam melakukan antisipasi jarak gawangnya, dan terbukti sudah 2 kali gawangnya dilakukan buat servis tendangan sudut ini. Mundur beberapa langkah, kita melihat Hamjali pun masuk membantu serangan, lagi-lagi gagal. Musa membentur para pemain kesebelasan Tio Aji Putra. Kali ini kita melihat tekanan coba dilakukan kembali para pemain kesebelasan MJ Rebon, coba kuasai Raka, dan kita melihat Andik nampak cukup baik penampilannya, dan kini kita melihat Andik nampak menit bermainnya sudah habis dan digantikan oleh pasukan Daya Gedor bagi kesebelasan MJ Rebon. Kali ini kita melihat masih Fahmi lakukan umpan kandas di kaki para pemain kesebelasan
Tio Aji Putra Lang cukup baik, Tiki Taka yang coba diperagakan gagal. Musa kepada Bejo, masih Bejo coba kuasai bola tanpa MJ Rebun lakukan sudah, arahkan kepada rekannya. Kembali kita melihat Musa coba kuasai bola, mendapat bayang ketat, masih Musa lakukan umpan. Kembali kita melihat terlampau lemah umpan yang diberikan, tidak mampu dikejar oleh Angga Wahid, dan kembali tepat dalam penguasaan penjaga gawang Arif. Lakukan sudah, arahkan kepada rekannya. Kembali kini kita melihat Tio Aji Putra coba lakukan penguasaan bola lewat penguasaan pemain nomor 18 di sana Paldo lakukan umpan, arahkan kepada peran ke dalam bagi kesebelasan Aji Putra. Lakukan sudah, arahkan kepada rekannya. Kini kita melihat Paldo coba kuasai bola, lakukan umpan, gagal di kaki para pemain kesebelasan MJ. Bertanding kesebelasan Bunga Mekar berhadapan dengan kesebelasan Esmar yang nanti atau esok sebuah pertandingan yang kembali akan berjalan menarik dan seru. Kabar yang sudah saya katakan tadi atau sudah diinfokan oleh rekan saya bahwa esok baik dari kesebelasan Esmar maupun kesebelasan Bunga Mekar akan menggebrak stadion Bunga Mekar. Kembali ke pertandingan, satu serangan coba dikreasikan para pemain kesebelasan MJ Rebun lewat penguasaan Musa arahkan kepada Toto. Kita melihat di sana Padahal lakukan sudah, arahkan kepada rekannya, kembali gagal. Kini Musa kepada Toto, lepas dalam penguasaan Toto. MJ Rebun coba lagi kuasai bola, lagi-lagi gagal. Fahmi kurang cermat dalam melakukan umpan. Datang bantuan, kini kita melihat sang El Capitano Doni Kalebos. Doni arahkan kepada rekannya, kembali kini Angga Wahid arahkan kepada Bejo Umbara. Masih Bejo coba kuasai bola, lakukan umpan crossing, arahkan kepada Toto kepada Musa. Lagi-lagi kita melihat, kembali kita melihat satu tendangan bebas sudah lakukan, pendek saja kepada Padan, lakukan umpan, balik kali Lepai coba kuasai bola, mendapat bayang ketat dari Doni Kalebos, mundur ke belakang kepada Elang kembali kepada Lepai, gagal. Kini kita lihat Paldo lakukan umpan, arahkan kepada rekannya, terarah kepada Purkon terjatuh namun bukan satu pelanggaran. Kini kita melihat satu serangan kembali dilakukan para pemain kesebelasan MJ Rebun. Doni Kalebos, satu tendangan langsung yang masih melemah, tepat dalam penguasaan Arif. Satu gol masih memimpin kesebelasan MJ Rebun, di mana kita melihat di babak yang kedua para pemain dari kesebelasan MJ Rebun terus melakukan tekanan, di mana kita melihat Bos Bayu BBP pun nampak masih cukup tegang, bahkan kita melihat Agen Agung pun masih cukup tegang, di mana kita melihat para pemain-pemainnya yang bertanding pada sore hari ini masih menuai kebuntuan dalam menambah perbendarahan gol. Kali ini kita melihat satu tekanan coba keluar, lemparan ke dalam, arahkan kepada Elang lakukan umpan, arahkan kepada Surya yang dituju, cukup baik, kembali kita mampu dipatahkan oleh Hamjali lakukan umpan, datang kini kita melihat Fahmi yang berpindah operasi ke lini tengah, umpan melebar kepada Bejo Umbara, masih Bejo lakukan umpan, kembali gagal, datang Musa, umpan melebar, arahkan kepada rekannya, cukup baik, kembali kepada Toto yang dituju, namun sayang sebagai pencetak gol terbaik di bagi kesebelasan MJ Rebun. Lakukan sudah, dan apakah yang terjadi, di mana kita melihat free kick terdengar, nampak lewat penguasaan Fahmi kepada Bejo kepada Fahmi kepada rekannya. Di sana kita melihat Toto, masih Toto, kembali kita melihat Ipul sang kapten MJ Rebun. Lakukan sudah, Musa pendek kepada Fahmi kepada Musa lakukan umpan, dan apakah yang terjadi? Gol nampaknya kita melihat lepas dari jebakan offside Bejo, dan kita melihat satu buah kejelian yang dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan MJ Rebun, dan kita melihat
MJ Rebun akhirnya mampu menambah perbedaan gol. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Aji Putra coba kuasai bola lewat penguasaan pemain Paldo arahkan ke rekannya. Kini kita melihat Lepai lakukan umpan arahkan kepada rekan, kandas kembali umpan melebar arahkan kepada rekannya. Ya, kembali kita melihat para pemain kesebelasan MJ Rebun coba terus melakukan tekanan arahkan kepada rekannya. Masih para pemain kesebelasan MJ Rebun, Musa arahkan kepada Fahmi, coba lakukan gerak tipu, namun sayang justru menipu rekannya sendiri. Ini kita melihat Lepai coba kuasai bola, masih Lepai arahkan kepada rekannya, umpan melebar arahkan kepada Elang. Elang coba kuasai bola sebelumnya, masih Elang lakukan umpan arahkan kepada rekan. Kembali kita melihat para penonton masih menuai kebuntuan, di mana kita melihat mulai kehabisan stamina para pemain kesebelasan Tio Aceh Putra. Ketinggalan defisit 2 gol nampak cukup kesulitan, karena memang kita melihat dari kubu kesebelasan MJ Rebun memiliki pemain-pemain bertahan yang cukup berpengalaman. Kita melihat di sana ada Hambali, Abil, Doni Kalebos, 3 trisula kembar yang dilakukan manajer tim dari kesebelasan MJ Rebun cukup membuat kesulitan bagi para pemain kesebelasan Aceh Putra. Kini kita melihat tekanan dilakukan dan kita melihat dibiarkan oleh Doni dan Wasta. Melihat saudara penonton, akankah ada gol kembali dilakukan oleh manajer tim kesebelasan MJ Rebun dengan memasukkan seorang Kiboy. Kini kita melihat lakukan penguasaan bola arahkan kepada Musa, gagal. Lepai MJ Putra lakukan sudah arahkan kepada rekannya, cukup baik, namun Coki dalam kesulitan dalam melewati seorang Hamjali. Kini kita melihat sentuhan bola pertama dilakukan Kiboy, lepas dalam penguasaan Kiboy. Aceh Putra lakukan umpan arahkan kepada Lepai, Lepai arahkan kepada rekannya. Kini kita melihat di sana Ojan umpan melebar dan kita melihat tidak rekan yang berdiri bebas, dibiarkan saja dan keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan melebar arahkan kepada rekannya. Kini kita melihat Doni Kalebos kurang cermat, kandas di kaki pemain para pemain kesebelasan Tio Aceh Putra lewat penguasaan Lepai. Lepai lakukan umpan arahkan kepada rekannya. Kita melihat di sana pemain Dena coba kuasai bola, masih Dena mendapat bayang ketat dan hanya MBJ Rebun pada sore ini berhak meraih 1 tiket melaju ke putaran selanjutnya, karena memang 1 kaki sudah dimiliki tim kesebelasan MBJ Rebun dan 1 kaki lagi tinggal menunggu sang pengadil meniup peluit akhir babak yang kedua ini. Namun kembali saya ingatkan untuk Anda datang lagi esok untuk menyaksikan partai seru, partai menarik di mana tim kesebelasan ketimbang pertandingan pada sore hari ini. Ya, pertandingan berlanjut dalam penguasaan para pemain kesebelasan MBJ Rebun, namun gagal serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan MBJ Rebun, dan kita melihat para petinggi-petinggi dari kesebelasan MBJ Rebun sudah mulai tenang dengan agregat 2 gol. Kita melihat Bos Bayu BBP dan kita melihat Dagen Agung pun sudah mulai tersenyum, di mana kita melihat serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain kesebelasan MBJ Rebun nampak membuahkan hasil dengan tunggul agregat 2-0 di babak yang kedua ini. Lewat lemparan ke dalam lakukan sudah arahkan kepada Dena, lepas dalam penguasaan Dena. Kini kita melihat di sana para pemain kesebelasan Aceh Putra kuasai bola cukup baik, arahkan kepada Ojan kepada Lepai melebar kepada Elang, coba kuasai bola Elang, masih Elang pendek saja kepada rekannya Ojan arahkan kepada Dena, masih para pemain kesebelasan Aceh Putra mendapat bayang ketat dan kita melihat oleh para pemain kesebelasan Aceh Putra. Kita melihat Bejo lakukan penguasaan bola pendek saja kepada Raka memanfaatkan lebar lapangan, gagal. Kini kita melihat di sana Hamjali
lakukan penguasaan bola pendek saja kepada rekannya, masih para pemain kesebelasan MB Cirebon gagal. Kini kita melihat bola dalam penguasaan para pemain kesebelasan Tio Aji Putra lewat penguasaan pemain nomor 6 Lepai, masih Lepai pendek saja kepada rekannya Ojan, masih Ojan lepas dalam penguasaan Ojan. Doni Kalebos Fahmi lakukan penguasaan bola namun gagal. Kini kita melihat bola tepat dalam penguasaan penjaga gawang Arif Idung, lakukan sudah, arahkan kepada Padan kepada Ojan kepada Dena. Lagi-lagi kita melihat Doni Kalebos membuang bola jauh-jauh, menghasilkan lemparan ke dalam. Tekanan kawat dilakukan para pemain kesebelasan Tio Aji Putra lewat penguasaan para Lepai. Opa Ojan kepada Lepai lakukan umpan, arahkan kepada rekannya Purkon, lakukan penguasaan bola. Kita melihat di sana Surya umpan melebar kepada rekan, kita melihat Paldo kepada rekan dan satu kerian namun melebar dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Lakukan sudah Hamjali, arahkan kepada Musa kepada Fahmi. Miskomunikasi dilakukan pemain kesebelasan MB Cirebon. Kali ini kita melihat Bejo Umbara, lakukan umpan kepada Fahmi kepada rekan. Kali ini kita melihat di sana Angga Wahid Fahmi dan cukup mudah kembali dipatahkan oleh penjaga gawang Arif yang berjuang cukup baik pada sore hari ini. Kini kita melihat Arif lakukan sudah memasuki menit-menit akhir babak yang ke agar hidup coba dibentuk, mundur beberapa langkah dan langsung saja, dan kita melihat tanpa mengambil resiko membuang bola jauh-jauh. Kita melihat meninggalkan arena pertandingan. Lakukan sudah lemparan ke dalam dilakukan para pemain kesebelasan Tio Aji Putra. Kali ini kita melihat di sana Purkon arahkan ke rekan. Kita melihat terlambat menjadi indikasi kesebelasan MB Cirebon berhak melaju ke putaran 32 besar turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024 yang langsung diketuai oleh Bos Subur Botak. Berbahaya dan lagi-lagi kita melihat gagal serangan yang dilakukan oleh kesebelasan MB Cirebon dalam melakukan perputaran gol. Kembali kita melihat Arif Idung coba kuasai bola. Kita melihat di sana lakukan sudah, arahkan ke rekannya, gagal. Kini kita melihat di sana coba kuasai bola Kiboy, masih Kiboy mendapat bayang ketat, patah di kaki para pemain kesebelasan Aji Putra. Lakukan umpan di sisa-sisa waktu pertandingan yang ada, coba kuasai bola para pemain kesebelasan Aji Putra. Lakukan umpan Hamjali, arahkan kepada Raka, lepas Raka. Kini kita melihat Aji Putra lakukan penguasaan bola cukup baik, arahkan ke rekannya. Kini kita melihat di sana Purkon kepada Ojan coba kuasai bola, gagal kembali serangan yang dilakukan para pemain kesebelasan Aji Putra. Bali Fahmi coba kuasai bola, lakukan umpan, arahkan kepada rekannya. Kita melihat Angga Wahid coba kuasai bola, kembali kita melihat lagi-lagi gagal dan terakhir sudah pertandingan pada sore hari ini dan unggul kesebelasan MB Cirebon dengan skor 2-0. Congratulations, selamat bagi kesebelasan MB Cirebon dan terima kasih bagi kesebelasan Tio Aji Putra. Anda bermain cukup baik, namun Dewi Fortuna lebih memilih kepada tim kesebelasan MB Cirebon. Akhirnya